Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan juga dosen yang saya hormati. Kami dari kelompok 3 pada saat ini akan membawakan presentasi dengan judul kewajiban wajib pajak orang pribadi, yaitu memperhitungkan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar. Oke, mungkin bisa di next slide. Anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Abdiel Bauli Edrius Herlianto, kemudian ada Niputu Elsa Sukraseni, kemudian ada Benediktus Bayu Widya Purianta, keempat ada Jihan Naila Husna, kelima ada Franciscus Yeremia Sitorus, dan yang terakhir ada Muhammad Randy Setiawan. Mungkin bisa di next. Nah, apa sih muatan materi yang akan kami bawakan pada presentasi kali ini? Tentu saja kami akan membawakan tentang pendahuluan, kemudian ada kewajiban pajak perorangan, dasar hukumnya apa sih dari perhitungan itu, dan bagaimana perhitungan wajib pajak tersebut, dan yang terakhir adanya kesimpulan. Baik, mungkin bisa di next. Oke, berikutnya pendahuluan. Apa itu pajak? Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan, penyediaan fasilitas umum, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Setiap individu atau badan yang memperoleh penghasilan di Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Wajib pajak orang pribadi, yaitu perorangan yang menjadi subjek pajak di Indonesia, memegang peranan penting dalam menyokong penerimaan negara melalui kontribusi pajaknya. Di Indonesia, kewajiban perpajakan diatur dan disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan kondisi ekonomi, sosial, dan kebutuhan fiskal negara. Baik, untuk selanjutnya ada kewajiban pajak perorangan. Kewajiban pajak perorangan ini adalah kewajiban setiap individu yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP untuk melaporkan dan membayar pajak penghasilan. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Adapun kewajiban dari wajib pajak perorangan ini ada 3 diantaranya, yaitu mendaftarkan diri, yakni setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau MPWP. Yang kedua, menyampaikan SPT. Di sini wajib pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan SPT tahunan secara berkala. Selanjutnya, untuk membayar pajak, jika terdapat kekurangan pembayaran pajak, wajib pajak wajib mengecek sendiri. Terima kasih. Oke, prosedur pelaporan SPT tahunan. Yang pertama itu ada persiapan dokumen, seperti NPWP. Sebelumnya, kita harus memastikan NPWP kita sudah aktif. Berikutnya ada formulir SPT. Pilihlah formulir SPT yang sesuai dengan status dan jenis penghasilan Anda. Yang kemudian, bukti potong PPh 21. Jika Anda menerima gaji, simpan bukti potong PPh 21 dari pemberi kerja. Berikutnya, ada bukti-bukti transaksi. Kumpulkan bukti-bukti transaksi seperti nota pembelian, bukti pembayaran, dan lain-lain. Setelah persiapan dokumen, kita harus melakukan pengisian SPT. Isilah formulir SPT dengan benar dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang tertera. Hitung jumlah penghasilan, pengurangan, dan pajak terutang. Setelah kita mengisi SPT, kemudian kita harus melakukan pembayaran pajak. Jika terdapat kekurangan pembayaran pajak, lakukan pembayaran melalui bank yang ditunjuk.
Setelah membayarkan pajak, kita harus melakukan pelaporan SPT. Sampaikan SPT yang telah diisi dan dihitung ke kantor pajak atau melalui e-filing. Dokumen yang perlu disiapkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak, KTP, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, bukti potong PPh 21 jika ada, dan bukti-bukti transaksi seperti nota pembelian, bukti pembayaran, dan lain-lain. Baik, adapun untuk penghitungan wajib pajak perlu dilakukan suatu proses perhitungan untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak berkaitan dengan jumlah wajib pajak yang menjadi kewajiban dari wajib pajak tersebut. Adapun untuk penghitungan wajib pajak tersebut terdapat suatu contoh yang telah disampaikan di dalam slide PPT tersebut, yang di mana dalam contoh tersebut terdapat seorang bernama Tuan X yang merupakan seorang karyawan tetap dalam suatu PT dengan status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan dengan penghasilan neto sebesar 16 juta rupiah per bulan. Adapun kemudian penghitungan ini dijabarkan menjadi berikut. Penghasilan neto sebulan 16 juta rupiah, penghasilan neto setahun 16 juta dikali 12 bulan sama dengan 192 juta, penghasilan tidak kena pajak 54 juta, dan penghasilan kena pajak 138 juta. Kemudian dari penjabaran tersebut menghasilkan suatu jumlah kewajiban pajak yaitu 15.700.000 rupiah. Next. Baik, untuk yang selanjutnya, itu ada dasar hukum perhitungan. Jadi, yang pertama itu ada pasal 4 UU PPh, yaitu untuk menghitung penghasilan bruto. Kemudian mengurangi dengan biaya yang diperkenalkan, itu pasal 6 dan pasal 16 UU PPh. Terus mengurangi dengan PTKP itu pasal 7 UU PPh, menghitung PKP pasal 28 UU PPh, menghitung pajak terutang berdasarkan tarif progresif itu pasal 17 UU HPP, dan melaporkan pajak melalui SPT tahunan itu pasal 29 UU PPh. Kemudian di sini ada pasal 17 ayat 1 UU HPP. Di sini lapisan yang penghasilan kena pajak itu sampai dengan 60 juta tarif pajaknya 5%. Di atas 60 juta sampai 250 juta itu 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta itu 25%. Dan di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar itu 30%. Di atas 5 miliar itu dikenakan tarif pajak 35%. Baik, mungkin cukup presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Akhir kata kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata, dan juga terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.